Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharputri dengan NIM 190311100067. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan guna memenuhi tugas UAS Penyuluhan dan Pemberdayaan Pertanian atau P3 dengan topik digitalisasi media penyuluhan di era industri 4.0. Mengapa perlu digitalisasi media penyuluhan di bidang pertanian? Oke, yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara agraris, yang di dalamnya sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. 5 kendala yang sering terjadi pada pertanian di Indonesia adalah permodalan, lahan semakin sulit, teknologi modern pada bidang pertanian, persoalan pupuk, dan soal pemasarannya. Dalam hal tersebut, salah satu menjadi permasalahan bagi petani Indonesia adalah teknik budidaya yang kurang presisi. Presisi pada sektor pertanian diartikan sebagai bertani dengan teknik yang benar dan tepat. Pada kondisi lapang, pertanian dilakukan berdasarkan insting dan pengalaman. Lalu yang kedua yaitu era revolusi industri 4.0. Seharusnya, pemerintah dapat menyesuaikan melalui lembaga pada sektor pertanian untuk melengkapi pengetahuan masyarakat pada kalangan petani dengan melakukan digitalisasi penyuluhan, di mana saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Dicirikan dengan industri berbasis digital, ilmu komputer, Internet of Things, dan analisa big data. Penyuluhan pertanian di era digital dalam menyongsong evolusi industri 4.0 akan banyak berperan sebagai jembatan atau fasilitator dalam mentransfer teknologi dan inovasi baru di bidang pertanian, baik ini di bidang teknis, sosial, maupun ekonomi. Penyebaran informasi yang dibutuhkan petani dapat dilakukan berbagai media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media online. Oleh karenanya, dalam mendukung fungsi tersebut, penyuluh pertanian dituntut untuk dapat menguasai teknologi dan informasi. Lalu yang ketiga yaitu petani milenial. Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional, tetapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa petani lainnya itu yang sudah memulai memasuki ranah petani milenial. Petani milenial adalah petani yang berusia sekitar 19 sampai 39 tahun. Dengan adanya petani milenial, maka akan meningkatkan inovasi masyarakat, terutama pada bidang lapangan pekerjaan dan menghasilkan wirausahawan tanpa mengenal usia tua maupun usia muda. Sektor pertanian pun diharapkan dapat beradaptasi di bidang teknologi dan informasi, sehingga peran petani milenial tersebut yang akan memperkasa di masa yang akan datang. Petani milenial harus memanfaatkan smartphone dan menggunakan suatu aplikasi yang mendorong untuk keberlangsungan pertanian di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu media digitalisasi penyuluhan. Itu ada 3. Yang pertama yaitu media sosial, yang kedua aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian, yang ketiga yaitu media audio, digital, atau podcast. Baik, yang pertama saya akan membahas media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagian besar orang pasti sudah mempunyai YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, atau akun lainnya. Hal tersebut bisa digunakan untuk media melakukan penyuluhan. Maka gunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu di sini ada data media sosial yang terpopuler di Indonesia dalam kisaran tahun 2020 sampai 2021.
Facebook dan WhatsApp merupakan media sosial yang paling sering diakses penyuluh untuk membaca konten pertanian, dan YouTube paling sering untuk menonton video. Tetapi kadang informasi dalam bentuk video juga dapat diakses melalui Facebook dan WhatsApp. Ketiga media sosial tersebut memiliki potensi yang sama dimanfaatkan penyuluh untuk membaca dan menonton konten informasi usaha tani, berdiskusi atau sharing pengalaman usaha tani, bertanya mengenai usaha tani, lalu dan mencari peluang bisnis dan kerjasama dalam usaha tani. Lalu untuk saat ini, Instagram juga sedang digandrungi oleh masyarakat. Bisa juga digunakan untuk media penyuluhan, seperti diadakan volunteer yang akan nantinya membuat konten mengenai pertanian. Baik, yang kedua yaitu aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian. Pengembangan aplikasi teknologi berbasis internet ini bertujuan untuk memudahkan petani dan penyuluh dalam mendapatkan berbagai informasi untuk kemajuan pertanian. Dengan aplikasi yang ada, seorang penyuluh itu dapat dengan mudah mencari informasi yang terkait dengan permasalahan di lapangan. Sebagai contoh, beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Cyber Extension. Nah, Cyber Extension merupakan inovasi media penyuluhan atau mimbar penyuluhan yang dikembangkan oleh BPPSDM berisi tentang materi dan informasi memperlancar pertanian, khususnya untuk membantu dan mempermudah kepada pelaku penyuluhan, khususnya penyuluh pertanian baik PNS, swasta, maupun swadaya. Di dalam Cyber Extension, penyuluh dapat melihat tentang materi penyuluhan, materi spesifik lokalita, gerbang daerah, dan kebijakan penyuluhan. Pengguna dapat melihat aplikasi ini dengan membuka situs cyber.pertanian.go.id. Lalu yang kedua di sini ada Katam atau kalender tanam terpadu. Dalam aplikasi Katam terpadu ini, penyuluh pertanian dapat memanfaatkan informasi waktu tanam yang tepat sesuai dengan kondisi iklim. Dalam Katam dapat diperoleh informasi prediksi musim dan prediksi curah hujan, informasi waktu tanam, dan potensi luas tanam, informasi wilayah endemik, rawan banjir, kekeringan, dan OPT padi, rekomendasi varietas, rekomendasi pemupukan, dan rekomendasi alsintan. Si Katam terpadu dapat diakses melalui komputer dengan mengakses situs http://katam.litbangpertanian.go.id ataupun melalui handphone dengan mengakses Katam versi Android yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Lalu yang ketiga yaitu ada MyAgri, sistem informasi budidaya tanaman sayuran berbasis Android. Balai Pertanian Sayuran atau Balitsa dan Wageningen University and Research the Netherlands mengembangkan perangkat lunak yang dirancang untuk pengguna telepon pintar atau tablet berbasis Android dengan cara mengunduhnya di Play Store. Dalam aplikasi ini dapat diperoleh mengenai varietas sayuran, OPT tanaman sayuran, cara praktis tanaman sayuran, alat bantu pupuk, untuk menghitung kebutuhan pupuk tanaman sayuran berdasarkan luas lahan, dan cara kerja pestisida serta pengolahan pestisida. Ini seperti informasi mengenai teknik penyemprotan pestisida pada beberapa komoditas tanaman sayuran. Dalam aplikasi ini juga dilengkapi tanya jawab pakar mengenai hasil penelitian, info harga sayuran, pasca panen, dan info cuaca. Jadi MyAgri ini hampir sama ya dengan Katam tadi. Lalu untuk aplikasi yang lainnya nih ada LKP atau Layanan Konsultasi Padi Indonesia. Lalu ada Takeshi atau Teknologi Android Kesehatan Sapi. Lalu ada Pakar Kopi dikembangkan oleh Balitri. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu media digital
media audio digital atau podcast. Media audio digital atau podcast ini kemudian mengakses internet dan berbagai provider yang menawarkan paket murah juga turut mendukung pertumbuhan industri kreatif di media baru ini. Salah satunya podcast. Berawal dari kata iPod Broadcasting yang dicetuskan oleh Beth Hammersley pada tahun 2005, podcast menjadi generasi baru dari radio. Berbeda dengan radio yang menggunakan frekuensi FM atau AM. Podcast menawarkan siaran on demand. Hal tersebut membuat kita lebih fleksibel untuk mendengarkan podcast. Hal tersebut juga podcast ini juga dapat di-setel berulang-ulang tanpa ada batas ruang dan waktu. Podcast juga cocok untuk gaya hidup urban, mereka yang mengisi waktu senggang seperti pada waktu macet di jalan, naik kereta, atau hanya sekedar bersantai. Berikut data dari yang saya dapat, yaitu dari data di atas itu sumber dari dailysocial.id, menunjukkan bahwa 67,97% telah familiar dengan podcast, lalu dengan jumlah 43,23% sangat tertarik, dan 50,63% biasa saja, dan sisanya tidak tertarik. Lalu platform dari podcast ini tersedia di Spotify, Google Podcast, SoundCloud Podcast, Anchor Podcast, dan platform lainnya. Dari data di atas juga menunjukkan orang-orang lebih senang mendengarkan kapan saja dan di mana saja. Namun sayangnya favorit podcast mengenai edukasi masih kurang. Baik, tapi di sini saya mau menerangkan, sayangnya digitalisasi media penyuluhan di bidang pertanian masih kurang ya. Jadi sudah menjadi tugas kita sebagai mahasiswa pertanian untuk melakukan penyuluhan dan juga mempengaruhi petani, khususnya petani Indonesia untuk melakukan digitalisasi media. Untuk pertanian Indonesia yang lebih baik, pertanian era revolusi industri 4.0. Say thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.